Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake klasik yang pastinya hampir semua orang suka. Tapi sayangnya kalau aku beli di luar, jarang banget rasanya yang sesuai dengan keinginanku. Maka dari itu, kita buat sendiri yuk Black Forest Cake dengan cake yang super moist dan lembut, ditambah krim yang gak ngendal dan lumer di mulut, yang pastinya coklat dan enak banget. Untuk step pertama, di sini aku masukkan coklat bubuk kemerahan sebanyak 15 gram. Lalu tambahkan coklat bubuk hitam sebanyak 10 gram. Dan kedua bahan ini kita larutkan dalam 60 gram air panas. Aduk semua sampai coklatnya benar-benar larut. Setelah coklatnya masuk, masukkan 60 ml minyak sayur. Di sini aku pakai minyak kelapa sawit. Teman-teman juga bisa menggunakan minyak nabati lainnya. Yang penting tidak berbau dan berwarna mengganggu. Lalu tadi aku juga tambahkan 30 ml susu cair. Setelah tercampur rata, aku akan masukkan kuning telur. Di sini aku pisahkan dulu kuning telurnya dari putih telurnya. Pastikan tidak ada kuning telur yang tertinggal di putih telurnya. Di sini aku menggunakan 3 kuning telur. Jadi untuk cake-nya sendiri di sini aku nggak pakai pengembang atau cake emulsifier ya. Untuk bahan pengembangnya sendiri di sini alami, yaitu dari meringue atau putih telur yang kita kocok hingga mengembang. Walau begitu rasanya tetap enak dan super lembut. Setelah tercampur rata, masukkan 80 gram tepung terigu protein rendah. Lanjut diaduk rata kembali hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Setelah itu di wadah yang berbeda kita bisa kocok putih telur yang sudah kita pisahkan tadi. Di sini aku juga tambahkan 1 sendok teh cuka atau juga bisa pakai perasan lemon atau jeruk nipis. Gunanya agar meringue yang kita buat stabil. Selain menggunakan cuka atau lemon, bisa juga menggunakan cream of tartar, gunakan sekitar setengah sendok teh. Setelah dikocok dengan mixer kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini, lanjut kita bisa masukkan 70 gram gula. Untuk gulanya sendiri aku masukkan secara bertahap. Dan setiap selesai memasukkan gula, kita harus larutkan dulu gulanya hingga benar-benar larut. Setelah itu bisa kita masukkan lagi gulanya. Untuk tahap memasukkan gula ini bisa dibagi menjadi 3-4 bagian ya. Oh ya, untuk kecepatan mixernya sendiri, di sini aku masih menggunakan kecepatan rendah. Dan ini sesi terakhir masukin gulanya. Setelah itu, pastikan gula sudah benar-benar larut. Dan selanjutnya kita naikkan kecepatan mixer hingga yang paling tinggi, hingga dapat membentuk jambul melengkung yang cukup kokoh. Atau fase ini biasa disebut sebagai soft bake. Caranya tinggal angkat mixernya, kalau masih terlalu layu kayak gini, bisa kita mixer lagi hingga membentuk jambul yang lumayan kokoh. Tapi hati-hati di sini ya teman-teman, jangan sampai terlalu lama memixer. Karena kalau kita memixernya sampai hard bake, kue yang dihasilkan nanti akan bertekstur kering. Nah, seperti ini kira-kira jambulnya. Selanjutnya meringue ini akan aku masukkan ke dalam adonan kuning telur. Di sini aku masukkan sebanyak 1/3. Untuk teknik ini dinamakan teknik aduk pancing, di mana kita akan menyamakan tekstur adonan dari kuning telur, agar nantinya lebih mudah tercampur rata dengan meringue-nya. Setelah adonan tercampur rata, bisa kita masukkan adonan kuning telur ini ke dalam adonan meringue. Selanjutnya, di sini akan aku aduk semuanya menggunakan metode lipat atau folding. Di sini mengaduknya aku menggunakan hand whisk, teman-teman juga bisa menggunakan spatula. Jadi ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Setelah tercampur rata semuanya bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 cm yang sudah di cover dengan baking paper. Setelah itu untuk memecahkan gelembung-gelembung yang tidak diinginkan di dalam adonannya, gunakan sumpit seperti ini ya teman-teman. Setelah itu hentakan adonannya seperti ini, agar udara yang terperangkap dari gelembung itu bisa keluar. Dan kuenya bisa kita panggang dengan suhu dan waktu yang sudah aku tulis ini. Aku sendiri pakai api atas bawah, sesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya. Selanjutnya setelah kue matang, bisa kita langsung keluarkan dari loyangnya agar kue tidak menciut. Lanjut dinginkan kuenya. Setelah suhunya sudah lumayan turun, bisa kita bagi dua kuenya sama rata. Dan setelah ini kita akan buat krimnya. Untuk krimnya sendiri di sini aku pakai mousse cream ya. Dimana pertama aku akan lelehkan dulu 100 gram dark chocolate compound ditambah dengan 150 ml susu. Di sini aku menggunakan susu full cream UHT. Setelah dilelehkan dan semuanya bisa meleleh sempurna seperti ini,
Selanjutnya dinginkan sejenak, sementara itu kita akan blooming gelatin. Untuk gelatinnya sendiri, ini aku pakai yang bubuk, sebanyak 10 gram. Setelah itu, tambahkan air sebanyak 50 ml. Lalu diaduk rata semuanya dan bisa kita diamkan dulu selama 5-10 menit di suhu ruang. Untuk gelatinnya sendiri, sekarang ini sudah banyak banget gelatin halal. Dan kalau sekiranya susah ditemui di tempat kalian, bisa kok dibeli melalui online. Karena gelatin ini aman ya kalau dikirim jauh. Selanjutnya, gelatin bisa kita lelehkan dengan cara double boiler seperti ini. Hingga gelatinnya semuanya meleleh sempurna seperti ini. Selanjutnya, angkat gelatinnya dan bisa kita tuang ke dalam coklat dan susu yang sudah kita lelehkan tadi. Aduk rata semuanya. Oh ya, gelatin pada resep ini tidak bisa diganti dengan agar-agar atau jelly ya teman-teman. Karena sifat gel dari jelly maupun agar-agar harus diaktifkan melalui pemanasan, yaitu dengan cara dimasak barengan dengan ingredient lainnya. Selanjutnya di wadah yang lain bisa kita kocok whipped cream bubuk, aku pakai 100 gram. Lalu tambahkan juga 200 ml air dingin. Kalau teman-teman ingin menggunakan whipped cream cair bisa menggunakan sekitar 250-300 ml. Ini dikocoknya bisa menggunakan mixer atau hand whisk kayak gini, sampai whipped cream yang mengembang dan kental seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan si coklat lelehnya. Dan ini semua tinggal diaduk rata hingga semuanya benar-benar tercampur. Oh ya, kalau teman-teman gak mau ribet menggunakan mouse cake kayak gini, untuk versi simpelnya teman-teman bisa kocok whipped cream, lalu tambahkan coklat bubuk atau selai coklat, kalau ingin krimnya warna coklat. Tapi dijamin deh, dengan menggunakan mouse cake kayak gini, ini rasanya jadi enak banget. Selanjutnya aku susun kuenya di dalam loyang bongkar pasang, ini ukuran 18 cm. Dan biar kuenya moist, di sini aku tambahkan air dari dark cherry. Setelah lembab kuenya kayak gini, bisa kita masukkan 2/3 adonan krim. Setelah itu aku juga tambahkan dark cherry. Ya, Black Forest ini identiknya dengan dark cherry ya. Biasanya menggunakan cherry kompot. Tapi karena di Indonesia susah untuk menemukan cherry, teman-teman bisa menggunakan dark cherry kalengan yang bisa teman-teman beli di supermarket, toko bahan kue, atau bahkan e-commerce. Selanjutnya ini kita dinginkan dulu selama 15 menit dalam freezer sampai setengah set. Setelah setengah set seperti ini, tumpuk dengan cake satunya lagi. Lanjut dibasahi dengan air dark cherry. Dan bisa kita tuang sisa dari krimnya, yaitu sekitar 1/3 krim yang belum kita pakai tadi ya. Oh ya, untuk versi aslinya sendiri, Black Forest ini menggunakan alkohol ya teman-teman. Tapi karena aku tidak mengkonsumsi alkohol, jadi aku skip. Ini tetap enak kok rasanya. Selanjutnya, ini bisa kita simpan di dalam kulkas selama semalaman hingga mouse-nya benar-benar set. Setelah sekitar semalaman, aku dinginkan, ini sudah set semua, jadi tinggal kita keluarkan dari loyangnya. Kalau teman-teman menggunakan loyang biasa, bisa menggunakan baking paper yang lebih panjang ya. Jadi ketika kuenya sudah siap, bisa kita angkat dari cake-nya dengan menarik baking papernya. Selanjutnya, ini kuenya bisa kita hias. Karena aku ingin kelihatan layernya, tadi aku trim pinggirannya teman-teman. Selanjutnya, Black Forest ini identik dengan serutan coklat di atasnya. Jadi ini aku pakai dark coklat kompon yang aku serut. Lalu tinggal kita tata di atasnya. Nah, ini hiasannya bisa sesuai dengan selera ya teman-teman. Dan ini dia Black Forest Mousse Cake siap untuk disajikan. Potong-potong sesuai dengan selera, di sini aku bagi 6 sama rata dan cocok banget porsi ini untuk dijual mini slice-nya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin jualan, nanti perhitungan modal bahan bakunya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Wah, nggak sabar pengen nyobain. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini teksturnya super moist dan lembut. Ditambah dengan mousse cake-nya yang kelihatan benar-benar creamy. Ini rasa mousse cake-nya sendiri tuh mirip kayak es krim tapi lebih lembut lagi. Enak banget. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin tahu aku pakai produk apa aja, aku cantumkan linknya di link produk. Jadi yuk buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.